Halo everybody, ketemu lagi bareng gue Rama di channel Raw Project yang seperti biasa bakal kasih kalian berbagai macam rekomendasi game menarik buat ditunggu atau dimasukin ke dalam wishlist di bulan Juli ini. Dan sepertinya agak sedikit telat ya untuk konten ini karena ada beberapa game yang sudah rilis juga yang akan masuk di dalam list ini. Cukup mengejutkan, ternyata masih banyak banget game dari berbagai genre yang bisa jadi cocok sama selera kalian. Gue juga sengaja nambahin jumlah game di bagian honorable mention karena jujur aja pilihannya bulan ini rame banget. Oke, cukup untuk openingnya. Sekarang kita langsung masuk ke list game terbaru di bulan Juli 2025 ini. Let's go! Yang pertama ada Mecha Break. Game multiplayer dari Amazing Season Games ini adalah mimpi jadi kenyataan untuk para fans Gundam. Mekanisme combatnya fluid banget dan tiap striker alias robot punya karakteristik unik, mulai dari tank, DPS, sampai support. Semuanya ada movementnya dan fleksibel banget, dan vertikalnya juga memuaskan banget. Meskipun main support cukup menantang karena harus aware sama posisi musuh dan teman satu tim, game ini tetap menyenangkan. Jenis senjatanya juga beragam, dari machine gun, serangan melee, sampai sniper. Tapi jangan lupa kerjasama tim juga menjadi kunci utama di dalam game ini. Dan ya, jingle pieces-nya juga cukup mencolok, terutama saat karakter eject dari mecha. Terserah kalian mau nganggap itu fitur atau distraksi. Mecha Break ini juga udah rilis di tanggal 2 Juli kemarin untuk Xbox Series dan PC. Masuk yang kedua ada Eric's Home: The Stolen Dream, salah satu game yang paling gua tunggu juga dari Summer Game Fest. Visual dan gameplaynya menarik banget, top down stealth game yang sedikit mengingatkan pada Brothers: A Tale of Two Sons. Dari lighting sampai detail visualnya keren banget. Buat kalian penggemar game stealth, ini wajib dicoba. Sudah rilis di tanggal 15 Juli untuk PS5, Xbox Series dan PC. Lalu ada Hunter x Hunter Nen Impact, seri yang dulu terkenal karena hiatusnya ini balik lagi lewat game fighting tag team. Hadirkan combo yang bisa diteruskan karakter cadangan, bikin damage makin sakit. Buat para fans game fighting pasti familiar banget sama sistem ini. Ada karakter protagonisnya juga seperti Gon, Killua, Kurapika, Leorio, bahkan Merem dan Kite. Season Pass-nya juga menjanjikan karakter dari Chimera and Arc. Game ini sudah rilis di tanggal 16 Juli untuk seri PS5, Nintendo Switch, dan PC. Lalu ada Donkey Kong Bonanza. Game eksklusif Nintendo ini sempat dapat sorotan khusus di Nintendo Direct. Petualangannya yang baru, Donkey Kong yang penuh elemen platforming dan aksi khas Nintendo. Developernya sama kayak yang bikin Super Mario Odyssey, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Sayangnya harga game ini $70, cukup mahal untuk seukuran game Switch. Tapi kalau kalian punya dana lebih, silakan aja disikat karena game ini bukan untuk kaum mendang-mending. Dan game ini juga sudah rilis di tanggal 17 Juli eksklusif untuk Nintendo Switch 2. Selanjutnya ada Shadow Labyrinth, game 2D action platformer bergaya Metroidvania tapi dengan twist ala Pac-Man. Diumumkan lewat serial Amazon Prime Secret Level yang ternyata adalah prequel buat game ini. Menariknya ada elemen klasik kayak memakan musuh dan sistem upgrade lewat item ala Power Pellet. Visual combatnya yang bikin nostalgia dapat banget. Game ini juga sudah rilis di tanggal 18 Juli di PS5, Xbox Switch, dan PC. Lalu ada Wuchang Fallen Feathers. Visualnya sekelas atau bahkan lebih baik dari Black Myth Wukong. Dunia dan mitologi Cinanya matang banget. Combatnya juga mirip-mirip Nioh dengan berbagai jenis senjata dan boss fight yang bikin penasaran. Buat pecinta action RPG ala Souls-like, ini patut banget masuk wishlist kalian. Game ini akan rilis di tanggal 24 Juli untuk PS5, Xbox, dan PC.
Yang terakhir ada Killing Floor 3. Meski gua belum main dari seri sebelumnya, tapi dari gameplaynya ini cocok banget buat main bareng temen. Musuhnya juga beragam dan visualnya cukup solid. Ada senjata-senjata unik seperti flamethrower yang bikin pengalaman jadi beda dari zombie game biasanya. Game ini juga akan rilis di tanggal 24 Juli di PS5, Xbox Series, dan PC. Nah, itu tadi ke-7 game yang udah gua mention yang akan rilis di bulan Juli ini. Selanjutnya gua akan masuk ke list game honorable mention seperti yang udah gua info di awal tadi. Yang pertama ada Patapon 1 dan 2 Repeat. Nostalgia banget, versi remastered ini hadir di 10 Juli untuk PC. Lalu Persona 5 The Phantom X akhirnya bisa dinikmatin juga untuk global setelah sebelumnya cuman di Jepang dan Cina, rilis di Android, iOS, dan PC. Lalu yang ketiga ada Tony Hawk Pro Skater 3 dan 4 Remake, hadir dengan visual dan level yang baru, rilis juga di tanggal 11 Juli di PS4, PS5, Xbox, Switch, dan PC. Dan ada juga Eden Zero, game RPG action dari universe-nya Fairy Tail, rilis di tanggal 15 Juli di PS5, Xbox Series, dan PC. Ada juga It's Risk, party game seru buat main bareng teman-teman, rilis di tanggal 23 Juli di PC. Selanjutnya ada Wheel World, game sepedahan open world cocok buat kalian yang pengen goes tapi mager. Game ini juga akan rilis di tanggal 23 Juli untuk semua platform. Lalu ada Ratatan, spiritual suksesor Patapon. Game ini termasuk game early access dan bisa dinikmati dengan visual dan UI yang modern. Dan juga game ini akan rilis di tanggal 25 Juli di PC. Selanjutnya ada No Sleep for Kaname Death, game detektif lanjutan dari AI The Somnium Files, rilis di tanggal 25 Juli di Switch dan PS. Selanjutnya ada juga Tales of Desire, Lim Sim Shield ala dunia The Hobbit, rilis di tanggal 28 Juli di PS5, Xbox Series, Switch, dan PC. Untuk kedua yang terakhir di sini ada Grounded 2, eksplorasi taman dari perspektif manusia mini, kembali lagi rilis di tanggal 29 Juli di PC. Dan yang terakhir ada Ninja Gaiden Reachbone, versi 2D side scroller dari seri Ninja Gaiden. Untuk demonya sendiri sudah tersedia dan game ini akan rilis di akhir Juli, kemungkinan dipublish oleh Sega. Itu dia daftar game pilihan untuk di bulan Juli 2025 ini. Banyak banget pilihan dari berbagai genre yang bisa kalian mainkan atau masukin ke dalam wishlist. Beberapa kemungkinan juga masuk Game Pass, jadi buat kalian yang langganan bisa langsung sikat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian menjadi support system channel ini. Gua Rama pamit undur diri. Bye! But life begins. Every detail is yours to share. Sorry that I fall away sometimes.